I want to introduce to you Dr. Von. Hi. Thank you, Steph. Thank you so much. Yeah. So, thank you sebab kau datang sini, especially. Lama sudah beda kan? Ya, sebenarnya lama sudah kita plan lah kan. Sebelum ada Steph Hidap lagi. Ya betul. Actually, sebelum lagi kan. Sebelum lagi. And I even told you about my plan untuk buat Nina. Yes. Sebelum terjadi. Sebelum ada kan di benda. Sebelum ada. So sekarang saya bersyukur juga sampai juga di sini. Iya betul. Steph Hidap Lounge. Thank you so much. Ya, most welcome and thank you juga sebab datang lah. And kita sudah jumpa I think a lot of time sejak dari last year lagi, yang sejak kemenangan Mr. Ramadan. Iya. And kita dah bercerita lah pasal kau punya journey and my journey as well. And your journey is more kepada serving the community, serving kau punya the people lah, bukan for yourself. That's why I mentioned it earlier. And I'm inspired by kau punya goal as a teacher. Thank you. Kau bukan setakat be a normal teacher, normal educator di sekolah, but because kau sudah buat new things, especially for example yang kita akan rungkaikan selepas ini lebih banyak. Kau sudah buat a special bangunan untuk diorang, untuk especially for these kids. You created books, you have awards for things yang bukan normal untuk people dapat. Hello everyone. Nama saya selalu orang panggil saya Von tau, tapi saya ada nama yang panjang. Saya ada nama panjang. So nama panjang saya Valerie Willevon Primus. Orang kenali saya ataupun panggil saya sejak saya kecil lagi. Mungkin namanya terlampau panjang. Jadi dia orang panggil yang nama hujung sekali, yang Willevon dia bilang. Jadi nak panggil Von sajalah. Ya, saya pun panggil Vonnya. Ya, nama saya Von saja. Boleh panggil Von. Saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Sudah berkahwin, mempunyai seorang anak dan berasal daripada Keningau. Dan kerja saya sebagai seorang guru. Ya, itu serba sedikitlah tentang diri saya. Childhood saya pun kan, kalau bercerita mengenai dengan childhood, saya rasa sama sejak cerita saya sama cerita si Tommy. Bagi kayak yang episode si Tommy itu kan, saya rasa macam dia punya cerita sama saya punya cerita sama sejak. Cuma ialah saya daripada keluarga yang biasa-biasa sejak. Mami saya seorang guru. Saya punya my late father, dia kerja jaga di Hotel Perkasa. Dan dia juga seorang ketua kampung lah. Dan kami dari kecil keluarga yang saya punya mami sama daddy saya divorce bah. Jadi banyak childhood kami kan bersama-sama dengan nenek saya. So tapi mami saya sama daddy saya pun okey. Saya kalau macam saya pun saya okey dengan saya punya sebelah mami. Daddy saya pun saya okey juga. Dan ya itulah childhood saya. Okay. So tidak yang interesting sangat lah. Saya rasa sama kalau macam yang main-main di tanah gitu, semua sama sejak. Tapi one thing yang I realize kan, bila you come from, dari kecil kau ada itu experience bah, yang it's not normal, bukan normal punya experience yang to have a parents yang divorce begitu. And what did you learn from that yang kau sadar now? Kalau mau bercakap tentang itu kan sangat banyak banyak yang saya pelajari tentang sebab ialah bila kita ada keluarga parents kita yang tidak bersama ini kan, saya selalu mengharapkan yang mereka boleh bersama-sama dan kami ada rumah sendiri. Sebab kami punya rumah bukan rumah kami yang sebenar, bukan rumah kami yang nenek saya punya rumah. Jadi sanalah kami tinggal. Family house begitu. Dan di rumah itu kan, kalau saya tengok sekarang, kami tidak tandas. Tandas pun saya nak cerita di tempat nenek saya. Tapi kalau zaman budak-budak kami kan di hutan, kami punya rumah dikelilingi hutan lah. Ada sungai-sungai sanalah tempat kami. Jadi kalau saya mau tengok yang orang-orang lain pun, saya mau jadi macam dorang punya family. Saya mau ada rumah sendiri, saya mau rumah yang cantik, saya mau rumah yang, yalah, kita punya budak-budak, kita punya keinginan ini tinggi. Betul. Jadi macam saya sendiri pun
tidak dapat apa yang saya dapat daripada macam yang saya punya sepupu ataupun yang kawan-kawan saya ada. Jadi bila saya mau kasih tahu begitu pun, ialah kalau zaman saya kecil dulu, siapa yang saya mau kasih tahu? Mami saya pun jarang dia bersama-sama dengan kami. Maksud saya dia selalu bersama-sama, cuma kami tidak dapat bercerita begini Pak. Tapi saya punya ialah kalau kita masih kecil-kecil malah kita mau kostum gitu. Mami saya mau yang macam tu, nah mami saya mau begini. Tapi saya jenis yang perasaan saya mendam Pak. Saya mau begitu tapi saya tidak dapat. Begitu. So kalau kasih skip forward kan until now sekarang, bukan semua cigu akan dwell into macam dealing with kids yang special needs. Okay, yeah. Yeah, so you are in that area sekarang kan. And apa sebenarnya yang kasih inspire ataupun yang motivate kau untuk jaga dia orang gitu? Okay. Setiap tahun saya punya visi sendiri, Mbak. Saya ada azam dan azam itu yang membuatkan saya punya jadi visi saya dalam pendidikan. Saya tidak suka dalam zon keselesaan. Dan istri saya juga seorang guru. Jadi dia bilang kan, masa PKP hari itu, ini saya sibuk betul-betul nih. Masa saya buat saya punya PhD dulu kan, saya sibuk betul-betul. Terus dia bilang saya punya wife, dia pun mungkin stres di sekolah kan, dia mungkin tidak sesuai dengan situasi di sekolah. Jadi kita tukar pergi special kids, dia bilang untuk PPKI, program pendidikan khas integrasi begitu dia bilang. Tapi sebelum kami ini ada saya punya mentua saya pun cigo, jadi adik ipar saya pun cigo. Maaf ya. Kami keluarga guru Generation of educators, teachers lah. Iya. Jadi dorang dua duluan tukar tahu daripada guru perdana. Maksud guru perdana ini guru biasa yang mengajar murid-murid biasa. Okay. Jadi dorang dua yang duluan pergi ke PPKI, terus dorang kasih tahu kami lah, cobalah dia bilang ada sesuatu yang lagi bagus kalau kamu pergi di sana, dia bilang. Sebenarnya saya ini kan tidak mau. Sebab kenapa saya tidak mau? Saya boleh kira saya zaman kegemilangan di SK Tuari Taut. Sebelum saya bertukar ke pendidikan khas ini, saya merupakan seorang guru di SK Tuari Taut Keningau. Kenapa saya boleh cakap zaman kegemilangan? Kami di SK Tuari Taut telah membangunkan klub kebudayaan. Klub kebudayaan. Saya sebenarnya kan bukan guru tarian tahu. Sebelum ini saya seorang guru sukan. Sukan di Sarawak. Bila saya kena kasih pindah pergi Tuari Taut, tahulah kalau guru-guru baru ni kan dia akan terus kena bagi tugas yang baru. Ngam kami di Tuari Taut tuan rumah batarian. Jadi terus saya masuk di sana, durang bagi saya ini untuk urus ini budak-budak tarian. Punya saya tidak pandai saya tidak pandai mendarik betul-betul serius. Saya bukan, kalau saya punya background sebelum ini kan saya memang sukan. Apa-apa jenis sukan lah. Saya memang jenis sukan. Jadi pergi tarian saya betul-betul tidak tahu. So di sana lah yang daripada zero di Tuari Taut itu, sehinggalah kami pernah mencapai satu tahap apabila dapat johan keseluruhan tarian peringkat antarabangsa 2018. Bayangkan saya dari zero sehinggalah kepada bukan juga mau cakap hero lah, tapi mencapai satu level yang boleh dikira tinggi betul. Antarabangsa kami juara pada tahun 2018 dan hampir ke semua anugerah yang dipertandingkan kami sapu habis. Jadi berbalik kepada yang tadi, saya macam mau menipu bini wife saya ni. Saya bilang macam mana ni ya? Saya sudahlah selesa di Tuari Taut. Saya punya hubungan saya dengan parents tip top lah, orang bilang hebat. Perfect lah. Kira durang ni family saya juga. Life was perfect masa itu lah. Sangat. Dan saya masa itu juga yang menguatkan saya tidak mau tukar ialah saya sambung belajar. Jadi kalau saya mau pergi tukar lagi ini untuk mengajar special kids, saya kena sambung belajar lagi. Bayangkan saya kena belajar PhD dan saya kena ambil lagi sijil ijazah lanjutan untuk program pendidikan asli. Dia
Double. Nah. double bah. Jadi okey tidak apa, saya bilang sebenarnya yang membawa saya masuk ini adalah isteri saya. Isteri saya, dan saya cuba saja, dan saya tahu mungkin ada lagi sesuatu yang terbaik yang boleh saya hasilkan, sebab saya sudah menghasilkan klub kebudayaan di Torre Taut, dan uh, untuk bertukar ke yang baru ini, yang pendidikan khas, saya kasih tahu diri saya mesti buat yang apa yang saya buat sebelum ini saya akan buat untuk dorang begitu. Sehinggalah kan kau tahu masa praktikum ni sudah masuk cerita yang saya belajar, sudah yang saya tambah saya punya option kan. Kalau tambah option dia kena belajar bani. Dia untuk ajar special kids, dia bukan yang sembarangan boleh mengajar. Dia kena betul. ada itu sijil, dia ada kursus baru kau boleh mengajar dorang. So saya berdoa tahu bila saya kena observe sama saya punya pencara si Dr. Leong. Kalau si Dr. Leong tengok, hai doktor, dia banyak mengajar saya sebenarnya nih. Saya berdoa tahu, saya bilang iyalah saya berdoa dalam diri saya bilang Tuhan tunjukkanlah saya jalan yang bagus untuk saya punya career ini, sebab sekarang saya sudah dalam kiranya saya banyak berdoa untuk saya di Torre Taut ni. Saya mungkin bukan saja saya bilang saya boleh bawa klub tarian, tapi mengajar budak pun saya macam kira saya selesa sudah bah. Tiba-tiba saya pergi tukar lagi, saya bilang tunjukkan saya satu yang jalan yang terbaik untuk saya, dan pertukaran saya ini bukan atas faktor istri saya, bukan faktor keluarga saya, ataupun bukan faktor persekitaran saya, tapi dari diri saya sendiri. So di sana saya kena observe, dia berjalan begitu sejalah. Ini selepas itu bermulalah cerita saya di program pendidikan khas PPKI ini. Di sana saya sudah cakap diri saya, kalau saya keluar ini saya akan buat sesuatu yang lain lagi. Dan di sana saya betul-betul semangat. That's why saya punya kajian semua, apa yang saya tulis semua tentang special kids. Dan sehingga sekarang pun saya akan banyak membaca case study tentang special needs. Saya baru buka account TikTok bah. Kalau account TikTok saya ini kan, saya suka di TikTok sebab banyak informasi tentang special kids. So saya banyak follow pasal itu. Terus macam yang ini pula saya punya saya bilang saya punya yang boleh, Tuhan sudah mendengar doa saya, dan inilah yang saya boleh cakap yang sampai advokasi saya sendiri pun kan, advokasi saya share sama semua kamu yang menonton Stay Fidap ini, memartabatkan, memperjuangkan hak murid berkeperluan pendidikan khas. Dan itu yang membuatkan kekuatan kepada saya sehingga sekarang ini. Dan pendidikan khas lah yang banyak membawa saya kepada pengkaji, researcher. Boleh share kah one research yang kau buat tentang special punya? Selain dari sekarang saya bawa bersama-sama saya punya buku bani I Am Cikgu Von. Saya punya tulisan, saya ada satu lagi buku yang saya tulis, dia punya tajuk Embrace the Uniqueness. Embrace the uniqueness. Embrace the Uniqueness. Kalau bersama dengan murid-murid special kids ini, dia setiap satu antara dorang bukan sama tau. Jadi kalau kita mengajar sama dorang kan tidak boleh kasih sama. Dan saya sangat bersedih hati, serius saya bersedih hati bila melihat saya masuk dalam pendidikan asli. Saya membayangkan sesuatu yang wah hebat loh cikgu-cikgu dia. Wow hebat ni program pendidikan asli. Tapi saya sedih hati bila melihat ada beberapa masalah yang saya nampak tidak sepatutnya dibuatlah. Contohnya apabila kalau saya tidak maulah cakap nanti, yes. Tapi kalau saya setiap apapun masalah murid, dia tidak boleh bercakap pun, dia masalah tingkah laku pun, saya mesti akan kasih tahu diri saya itu adalah cabaran saya dan saya perlu untuk dorang belajar bersama-sama. Kalau dia bilang tidak, ini murid tidak boleh ini murid tidak boleh menulis, tidak payah kasih sedia buku, tidak payah bawa dorang keluar,
Tapi saya kasih tukar tahu apa yang dorang punya pandangan, saya kasih tahu diri saya dorang boleh. That's why embrace the uniqueness. Dalam embrace the uniqueness ni saya ada satu prinsip, miracle do happen. And what is the thing yang kasih comes to that word miracle to happen? Is there something yang particular happen? Miracle do happen ini dia ada satu tulisan buku Benny. Ah. Jadi ialah bila kita persekitaran yang stigma masyarakat, stigma di sekolah ini bilang tidak boleh, tapi ada kajian yang menunjukkan boleh. That's why saya cakap itu, saya dalam embrace the uniqueness, saya punya tulisan itu, saya cakap miracle do happen. Bila kita ada usaha itu, saya serius, saya mau cakap, saya sama isteri saya kan kami dalam bidang yang sama. Saya punya mentua pun dalam bidang yang sama. Mami saya pun kalau pun dia cikgu tapi dia di guru di perdana lah. Saya punya ipar pun kami semua dalam special kids punya family bah. Jadi kalau bilang murid itu tidak boleh, saya betul-betul macam yang saya tidak percaya dong tidak boleh. Mesti ada jalan penyelesaian. Kecuali kita biarkan mereka saja. Kalau kita ada usaha, kita berdoa. Dan saya selalu cakap, saya sama wife saya ni, kami selalu bergaduh tu, ini cara mengajar yang betul. Betul. Ya, saya bilang begini cara mengajar. Dia bilang tidak. Kalau mau mengajar murid, saya punya wife dulu dia mengajar prasekolah bah. Jadi saya mengajar di perdana tahap 2 makna kata tahun 4, 5, 6 lah. Jadi saya percaya sama isteri saya sebab dialah yang ajar budak 5, 6 tahun. Sebab kalau special kids ni dong kebanyakannya lewat perkembangan bah. Sepatutnya yang mungkin dorang sekarang 7 tahun tapi dorang masih ada umur 4 tahun, 5 tahun begitu. Jadi saya sama isteri saya banyak mengkaji cara, strategi, kaedah untuk mengajar ini murid-murid. Sehingga kan sekarang saya ada murid yang luar biasa. Dia okey. Maksud dia kategori autism, tapi dia sudah boleh duduk diam, dia sudah boleh buat kerja, dia sudah boleh membaca. Kalau mau kalau kawan-kawan yang lain mau tengok pergi kelas saya pun kan, saya tidak bilang tiap payah. Saya akan tengoklah saya apa yang macam mana saya mengajar. Sebab saya boleh bukti dengan evidence bahwa punya hasil buku. That's why saya ada program sekarang ini bersama dengan ibu bapa. Saya bantu anak-anak kamu dan please kamu bantu saya untuk program membaca ini. Sebab ialah kalau budak-budak ini kan, kalau kita mengajar paling penting adalah dorang faham betul apa yang kita tulis. Kan dorang faham apa yang kita tulis. Jadi saya mau itu yang sekarang lah. Semua murid-murid saya ada 25 orang murid. Jadi semua saya mau dorang membaca. Sekurang-kurangnya dorang dapat tahu A-E-I-O-U begitu. Jadi kalau saya di kelas saya tidak dapat fokuskan kepada dorang, jadi tugas ibu bapa. Jadi program saya ini saya murid dengan ibu bapa. Jadi siapa ibu bapa yang tidak saya akan follow up lah sampai boleh berjaya. Sebab satu semangat saya, miracle do happen untuk murid-murid ni lah. Ibu bapa pun membantu kau. In what way? Macam mana dorang boleh membantu kau? Okay. Saya bagi dong modul. Saya bagi dong modul dan dorang buat modul homeschooling. Apa yang saya ajar di kelas, dorang senang simple saja. Kalau dalam program pendidikan khas ini, kita paling basic adalah mengajar ABC bah. Tapi saya punya cara pengajar, dorang tidak perlu delete sebab saya mengajar menggunakan fonik, iaitu bunyi suku kata. Jadi kalaulah murid itu di kelas, saya tidak dapat fokuskan dorang, jadi tugas ibu bapa di rumah. Jadi saya akan buat satu senarai semak lah. Okay, murid A sudah boleh menguasai A, B, C, D, E. Murid B begini-gini. Kalau dorang tidak dapat, okay, saya akan PM parents begini. So itu saya punya program sekarang. Itulah yang macam supaya dorang boleh membaca, dorang boleh mengenal huruf. Dan saya yakin bila ada rutin begini, mereka pasti boleh bersaing. Sebab kenapa, Steph? Kalau kita tengok di negara barat pun, Albert Einstein pun dia dalam kategori banyak yang hebat-hebat di dunia ini adalah dalam special kids. Dan saya berfikiran kan, kalaulah murid saya begini nanti, saya adalah seorang guru yang
macam mana mau cakap saya Understood. begitu Jadi that's why saya bilang kan, bila saya masuk dalam pendidikan khas ini kan, saya mau itu yang berlaku. Dan that's why saya ni kan saya jenis orang privacy sebelum ini. Saya macam yang tidak suka berkongsi. Tapi dengan advokasi saya lah ini, saya keluar, saya bagi perkongsian, macam kita pergi hari itu kan, saya kasih share dorang macam mana cara. Sebab satu, miracle do happen untuk murid-murid bila kita ada usaha begini. Dan bila saya kasih share saya punya advokasi ini sama dorang, dan bila dorang merasa itu, okay, kita ada seorang yang membantu kita. So mungkin kita boleh melahirkan ramai lagi murid-murid special kids yang luar biasa, yang berjaya. Betul. Gitu. Is there any particular person kah, for example dalam kau punya students kan, yang kau nampak dia ada special talent begitu? Yes, dalam kelas saya memang banyak. Dari music, dari melukis, paling banyak melukis lah. Dan menulis itu. Kalau kamu tengok dia macam, dia baru year 1, 7 years, dia punya tulisan betul-betul sebiji macam di typewriter kita printer tapi lambat lah. Cuma dia punya hasil itu, oh my god, ini budak kan tidak akan kita nampak di perdana. Perdana means yang pelajar tipikal lah. Kalau diorang mewarna, melukis, saya bilang kan, kau akan nampak, wow, boleh kau. That's why saya suka tahu aktiviti diorang setiap hari adalah mewarna. Sebab kenapa? Saya suka betul nampak diorang punya kekemasan itu. Kalau budak tipikal kan diorang akan warna begini Kalau diorang kan diorang akan mewarna satu. Jadi nampak itu, saya macam mau kasih frame. Bukan saya macam mau kasih frame, saya memang sudah kasih frame yang mana yang cantik-cantik. That's why saya selalu kasih di papan tulis. Saya mau kasih di kelas supaya ada contoh mana yang cantik. Rata-rata kan di kelas saya semua hasil dorang terbaik kok. Itu satu. Ada satu orang nih murid saya yang kalau dia menyanyi, hebat, serius hebat. Cuma dia ada masalah tingkah laku saja. Tapi kalau macam saya yang sudah boleh handle dia, kalau saya suruh dia menyanyi, dia ada gegaran tahu. Ada dia vibrato lah. Dia ada vibrato. Sama lagu-lagu dia boleh Melayu, dusun. Cuma dia ADHD, dia tidak dapat duduk diam lah. Dia punya fokus sangat limited. Tapi kalau ngam cara mau ajar dia, terus saya bilang kan sama dia, better saya mau latih dia ni untuk pertandingan menyanyi. Ada one si Andrea Bocelli kan buta kan? Ya. Yang macam dia special juga. Tapi dia one of the very very prominent singer juga. Memang yes. So I think it takes one person untuk nampak that talent, and then you have to do kasih give platforms untuk to show his real talent begitu. And that's you lah. Thank you so much. Yeah. And I wanna ask pasal yang bila kau silakan itu lukisan-lukisan kan, how did they feel? Macam mana diorang punya reaction? Diorang ada feel appreciated kah? Nampak kah? Sangat. Diorang punya kegembiraan kan. Sebab itulah saya suka nampak diorang punya reaksi Kalau diorang melompat-lompat kan, kadang kan saya pernah tahu satu masa yang saya pergi belakang kelas, saya menangis. Serius. Saya tertawa macam cakap bila kita nampak reaksi murid, sebab kita usaha tahu. Saya tidak pernah mengajar budak-budak ini sebelum ini, dan saya masuk ini pun saya takut mau mengajar dorang. Kita ada stigma itu Kalau tadi saya ada jumpa juga kawan, Von kenapa kau tukar di pernikahan? Saya takut mau mengajar dorang, dia bilang. Terus begitu juga apa yang saya fikir sebelum ini, punya saya takut mau mengajar dorang ini. Tapi semua itu tidak seperti apa yang kita nampak. Bila kita mengajar dorang betul-betul kan, kita boleh dapat sudah macam adapt itu situasi kan. Saya lekat gambar dorang melompat kegembiraan sebab kan hasil dorang itu sudah dihargai. Iya betul. Dihargai. Jadi kau pergi belakang. Saya pernah satu masa saya tidak boleh tahan Jadi saya ada satu budak ni, dia memang suka mau pergi tinggal cikgu dia bilang kan, why teacher crying, dia bilang begitu kan. Tapi ini bukan mob nolak kan. Terus saya bilang kan, saya tidak dapat menipu. Terus saya punya di kelas saya ada pembantu juga
Jadi malu juga ini kalau cikgu menangis. Saya menangis kan bukan sebab apa tahu. Saya bila nampak itu kemenjadian, boleh cakap kemenjadian murid itu sangat luar biasa. That's why saya punya usaha itu kan, saya tidak henti-henti untuk saya akan cuba cari cara lain lagi. Dan saya bersyukur tahu tu Steph, saya bersyukur semasa saya masuk ini PPKI, saya punya doa kena dengar. Saya tidak pernah berhenti dan saya tidak pernah penat untuk mencari pelbagai strategi. Dan saya banyak membuat pembacaan, tengok YouTube macam mana cara mengajar special kids di luar negara. Saya mau aplikasikan itu semua di dalam bilik darjah saya. Saya mau menghargai murid itu. Ya, saya pun sama cakap macam mana. Macam saya punya semangat ni kan sama dorang. Saya mau dorang terbaik dan miracle to happen. Kamu mungkin mau pergi ke Keningau sebab sponsor kali ini adalah Taman Bandokan Riverside Resort Keningau, alright? So kalau kamu mau pergi Instagram diorang, boleh type Taman Bandokan Riverside Resort. Kamu boleh tengok diorang punya tempat yang cantik. Diorang juga ada pelbagai jenis services dan produk. Ini termasuk conference room, kolam memancing. Kamu suka memancing, this is the place. Green Garden Nursery dan juga Garden Cafe. Kalau kamu couple, kamu sedang mencari tempat kawin yang unik, package mampu milik, this is the place. Sebab diorang ada kasih sedia beautiful all-in-one package for wedding. Oke, sebagai contoh, diorang ada cabin and cottage for rent. Diorang ada event space. Package wedding serendah 4.999 saja guys. Ini package wedding, dia termasuk karaoke set, food and beverages, dan macam-macam lagi. Kamu request saja, oke? Kalau kamu buat wedding sini, it is affordable and uniquely made just for you. Now back to the podcast. Boleh share gak pasal kau punya journey untuk kasih buat bangunan untuk diorang? Okay. Untuk itu bilik sensory bagian nama itu kan. Bilik sensory, ya. So bilik sensory itu saya rancang dia tahun lepas lagi. Cuma saya merupakan seorang guru di SK Bingkur. Kami baru saja sebenarnya ini buka program di sana. Sebelum ini di Keningau sangat sedikit ini kelas pendidikan khas. Jadi kami baru saja buka program dan kami dapat satu kelas. Itu pun bukan kelas pendidikan khas, bekas kelas agama saja. So sekarang ni tahun baru kami dapat bangunan baru. So untuk mengajar pendidikan khas terutama dalam kategori autism dia tidak dapat belajar seperti yang moderate lah. Kalau mild dia boleh lagi sikit. Dia ada 3 ni kalau autism, mild, moderate, severe. Okay. So kalau dalam mild tu dia boleh belajar, dia boleh duduk diam. Tapi kalau sudah gabungan autism sama ADHD, cara untuk kita memberi rawatan dorang adalah dengan bermain. Jadi bilik sensory ini sangat penting. Dan kalau kita tengok di luar negara pun, sebelum dorang belajar, dorang akan bermain dulu. Kita tidak boleh paksa tahu. Kalau macam murid daripada kategori autism lah dulu. Kalau kita paksa, dorang akan tantrum. Jadi Rio lah itu di dalam kelas, menangis, menggigit semua, macam-macam, buat taburan. So saya terfikir saya kena buat satu bilik sensory yang macam kau cakap tadi lah, ini bilik sensory. Tapi kami tidak tempat. Kami tidak tempat. Jadi saya bincang sama saya punya GB Madalina. Kalau dia dengar, thank you so much. Dia sangat luar biasa bagi saya. Dia tidak bersetuju. First dia tidak bersetuju juga. Tahu ini bagi kami satu tempat. Tempat ini pun bukannya betul-betul yang bilik sensory, rumah guru lama. Rumah guru lama. Tahun lepas dia bilang, saya mau pujuk dia. Saya bilang, GB boleh kasih jadikan ini sebagai kelas. Tapi saya dah halah 7 sudah tahu, serius. Dalam mau dapat ini rumah saya dah halah 7 sudah. So belum lagi dapat. Sebab itu rumah guru. Dia punya fungsi adalah rumah guru. Jadi dia punya fungsi bukan kelas bah. So tidak apa, saya bilang. Mesti ada cara dia lagi ni. Saya minta satu bilik saja. Itu rumah guru tu kan ada bilik-bilik. Yeah. Satu bilik gitu. Saya minta satu bilik. Cibi boleh kah saya minta ini satu bilik? Saya mau buat bilik inovasi, saya bilang. Saya banyak bahan inovasi bah. Saya mau letak itu bahan di sana, saya bilang. Oh boleh. Dia bilang,
tup. Ada satu guru pendidik pemulihan khas, dia mau ambil itu rumah. Oh. Alamak, saya bilang oke tiapa. Saya bilang. Terus skip di sana tuh tahun lepas. Oke, guru pemulihan khas masuk di sana. So, tidak sudah bilik sensoris ya. Satu kali lagi ini tahun itu guru pemulihan khas, dia pergi kelas yang ada yang di bangunan besar tuh. Jadi kosong balik kan di sana. Saya cakap sama GB, saya mau buat di bilik sensory. Saya punya usaha sama GB saya ini kan mau kasih yakin dia. Terus GB saya, dia tidak juga bilang iya. Boleh dia bilang gitu. Tapi saya tahu mungkin si GB dia masih belum berapa yakin dengan apa yang saya mau buat ini. So, saya guna duit saya sendiri, saya kasih bagus tempat. Saya kasih nampak usaha saya, Saya tidak main cakap saja apa yang saya mau buat. Saya guna duit saya bawa saya punya istri. Saya punya istri saya juga yang antara salah satu, sebab kami selalu bercerita pasal di benda kan. Buatlah bilik sensory dia bilang di sana. Kami kasih bersih nih tempat, serius. Nih tempat dahsyat sebenarnya tau ini. Dahsyat betul-betul mau kasih bersih dia. Jadi saya sama istri saya kasih masa cuti nih, bukan cuti juga lah, hujung minggu kami kasih bersih itu bilik, kami kasih kemas. Jadi saya cakap sama GB, saya terus kasih lapik, saya kasih dampak usaha saya sama si GB. Saya kasih lakat tuh nomor, saya kasih lakat semua lah tuh BBM sana. Belum lagi dia bagi masa tuh. Dia belum cakap yes. Oke. Tapi saya punya usaha, saya mesti GB. Saya tidak pernah mau kasih yakin orang Ben, tapi saya mau kasih yakin dia pada usaha saya sendiri. Betul. So ngam si GB kami dia kasih calon saya thank you so much GB, dia kasih calon saya Rice Educator Malaysia. Tahun ini Mei lepas, so saya menang. Ada 10,000 kena bagi GB, saya mau urus ini bilik rumah guru lama, guru kelas pemulihan pergi kelas sensory. Belum lagi dapat itu duit kan, saya guna duit saya sendiri, saya kasih cat. Daripada tandas dalam luar, saya kasih cat dia. Mungkin yang subsistef dia pernah pergi dulu tapi masa itu saya bilang belum lagi siap kan. Sekarang siap sudah. Dia siap sudah. Cuma saya sekarang saya mau tunggu itu daripada Tylers bagi kasih bank in itu duit, saya mau terus beli barang, kasih masuk di sana. Ya. So itulah cerita bilik sensory. Bukan senang saya dapat bilik sensory. Saya bersyukur betul dapat itu bilik sensory Sampai sekarang kalau saya tunggu itu tempat kan, sebab saya satu orang saya kalau kita mau buat satu benda, kalau ramai senang sikit. Macam mana saya mau kasih bagi masa saya ada murid. Pagi sampai tengah hari saya mengajar. Petang sebab mengajar pendidikan asli kan kau perlu energi Jadi energi saya untuk tengah hari slow sudah. Jadi kalaulah saya ada tim, saya bilang ni punya siok, tapi tidak apa, saya bilang yang penting saya ada usaha ini. Saya percaya juga sekarang ini dalam itulah saya selalu tuliskan, kalau mungkin kau pernah nampak saya punya IG kan, dalam pahit hari ini esok pasti ada manis. Saya bilang itulah saya buat ini bilik sensory. Sepahit-pahit hari ini mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun saya boleh menangis kegembiraan tentang pembangunan bilik sensor ini. Itu satu kemenjadian murid ini. Mana tahu bila kita usaha satu benda ini, dia dapat melahirkan murid yang luar biasa. That's why miracle do happen. Kan kalau kita ada usaha ini benda, daripada murid itu tidak ada speech delay, speech language, masalah tingkah laku, dia terus jadi budak tipikal yang kita cakap saja, oke, cikgu. Even more than that, mungkin ada di kalangan orang mungkin jadi saintis kah? Yes. Even more than apa yang kita expect-kan. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Tapi kalau ada usaha begitu, tidak yang mustahil. Tidak mustahil. So maksudnya sekarang ada yes sudah. Sebab itu tempat memang saya sudah kasih bangun lah. Saya sudah kasih lekat dia, saya mau buat dia itu rumah bilik sensory seperti macam mana rumah. Sebab saya akan berada di sana, saya mau di tempat yang selesa dan saya mau murid
saya, dia mendapat hak belajar macam juga murid-murid yang lain. And because I thought rice educator comes first, baru kau buat itu sensory. Rupanya Dia rice educator datang Yes. dalam perjalanan kau untuk membangunkan. Iya, begitu. Itu saya bersyukur betul. Dia itulah dalam perjalanan kerja keguruan saya ini kan, dia bukan sesenang yang orang nampak bah. Dia yang mungkin orang nampak kejayaan saja. Ya, betul. Tapi di sebalik itu saya macam mau terduduk pun ada juga. Bukan senang untuk kita membawa murid, tidak kira lah daripada sukan kah, daripada tarian kah, daripada pembelajaran kah. Bila kita sudah mencapai peringkat yang contohnya antarabangsa tu kan, dia kena melalui satu proses yang sangat luar biasa. Betul. Yes, itu yang berlakulah sama saya. Dan saya bersyukur betul-betul untuk tahun ini saya sudah membangunkan sebuah bilik sensory. Satu-satunya bilik sensory yang ada di daerah Keningau. Congrats. Dan kan saya sudah membawa saya tahu bila saya buat satu orang saya tidak mampu. Saya kena bawa tim. Saya sudah bincang sama saya punya kawan-kawan yang lain, ada 4 kawan saya di Ceguk juga. Kita bilik sensory ini bukan untuk SK Bingkur. Bilik sensory ini untuk digunakan untuk murid-murid di pedalaman. Sebab kita tidak ada bilik sensory di pedalaman. Saya kurang pasti kalau di Kota Kinabalu dia ada bilik sensory, tapi saya tidak payah pikir itulah, saya pikir di pedalaman. Saya mau murid semua, bukan murid saya saja, murid orang lain pun boleh masuk ke bilik sensory itu. Jadi saya perlu buat satu tim. Yes. Dan berbalik kepada tadi embrace the uniqueness, itulah saya punya saya bilang tadi kan saya tidak boleh buat satu orang. Orang bila baca itu buku, dia boleh dapat strategi, cara, kaedah, sebab mengapa murid-murid begitu. Dia dapat inspire dari buku itu dan boleh ajar murid di dalam kelas sensory itu, di bilik sensory room. Kenapa nama dia bilik sensory? Sensory ini kan memang dia ada istilah itu betul, sensory. Sensory motor kasar, motor halus. Murid dalam kategori autism lah, dia ada saya lupa tapi dia dalam 1/3 segi untuk dia boleh bercakap, dia kena melalui di bawah, iaitu sensory. Dia kena mempertingkatkan dia sensory paling basic sebelum dia boleh bercakap lah begitu. Ini untuk kategori autism lah. So itulah nama dia bilik sensory. Itu dia bukan yang terma yang dibuat-buat, memang terms yang memang sudah sedia ada lah. Just to make it clear lah, yang mungkin ada viewer kita yang sensory apa tuh begitulah. Sensory. Supaya lebih paham lah. Sensory motor kasar, motor halus. So dalam bilik sensory itu dia hanya bermain. Tapi murid kena dengar arahan. Bila dia bermain, macam bermain blok kan begitu. Kalau another 10 minutes lagi dia perlu stop. So dia kena stop. Kalau dia tantrum, berarti dia masih lagi perlu mempelajari tingkah laku dia lah begitu. And then how do you handle tantrum kalau di dalam kelas? Kita kasih ahli dong punya pandangan. Sebelum ini untuk tantrum kan saya pandai serius, apalagi kalau murid yang ada masalah tingkah laku yang begini-gini. Tapi iyalah untuk kita mau handle dorang, kita ambil contohnya, contohnya dia ada suka benda wow, so beautiful your color. What's this? What color is this? Saya bilang begitu. Dorang pun yang daripada tengok begitu kan, terus yang red. What? Kita kasih tukar perhatian orang. Jadi kalau saya di sana kan serius macam kita perlu ada itu teknik lakonan Betul. Terus wow serius gitu macam kok excited mau kasih dong. Tapi dalam kalau bila murid tantrum kau marah dorang kan, yang no, you have to sit down on your chair gitu kan. Dorang kau lagi bakar betul. Nah, itu api dong kau membakar lagi. Kau taruh minyak lagi petrol lagi kan. Kau taruh lagi di sana. Jadi kau guna cara lain
Sudah pun yang cuma mau kau belum lompat lah sama orang. Dia macam apa namanya reverse psychology Pak kan. Ya, kau kena main banyak psikologi lah dengan Psychology, orang ya. untuk tukar itu daripada dong tantrum. Sebab kalau tantrum nanti mengganggu murid-murid yang lain. Betul. Jadi kau pun di sana macam yang berlakon lah yang kalau dia udah berbaring kalau berbaring lah, oh my god, sedang what's that gitu. Kalau kau diberbaringkan, kau pun berbaring lah. Jadi kau tengokkan, oh what's that, what sekali it's that gitu lah. Dia pun yang begitu Yeah, Mbak. yeah, yeah. That's why saya terfikirkan in order untuk become a teacher yang handle this special needs student, dia bukan sembarang teacher. Dia Yes. kena pandai all of these things yang memanglah dia akan melalui proses yang itulah yang ijazah atau itu kan. Dan other than that dia kena ada itu heart untuk serve. Yes. Saya bersyukur itu saya ada. Sebelum ini, yes, saya takut tahu sebab saya tidak itu benda. Kenapa saya takut untuk mau tukar bidang? Sebab saya takut saya tidak dapat handle. Saya tidak itu hearts of serving untuk special kids, Saya takut betul-betul tuh. Kita ini benda dia bukan mau dia bukan mau macam yang tidak semula jadi, Betul. Yes. Kalau dia tidak semula jadi kita pernah tahu. Kita pernah untuk bekerja apa yang berlaku murid tidak dapat belajar seperti yang mereka perlu belajar dan sampai sekarang kan saya bersyukur saya dapat itu. Saya punya heart yang kau bilang memaksa tadi kan, heart of untuk saya punya mengajar dorang. Saya bersyukur sekali. Is there any particular moment yang kau sedar tiba-tiba diorang actually deserve to be treated like this begitu? Was there any particular moment yang kau tiba-tiba kau sadar kau ada itu heart? Saya tidak tahu macam mana mau cakap yang macam begitu sebab benda ini datang dia tanpa saya mau dan tanpa saya sedari dia sudah ada begitu. Yes, sebab mungkin juga satu paling kuat adalah saya percaya doa saya yang sebelum saya masuk PPKI ini. Yang kedua kita punya saya punya advokasi saya dan saya selalu baca quotes tentang dorang. That's why saya ada miracle do happen. Yang bila saya sudah macam malas kan, tengok dorang, siapa lagi akan ajar dorang seperti apa yang saya mau buatnya. Bukan saya membanggakan diri, tapi saya ada itu perasaan yang dorang boleh. Walaupun macam mana cabaran yang dorang mesti boleh. So dia datang bukan saya mau, tapi dia datang daripada hati saya. Kejujuran untuk dorang mampu untuk jadi seperti murid-murid lain. That's why the reason I asked that because yang Mas Hari itu kalau ada two session sama orang kan itu apa namanya seminar bukan seminar talk itu kan talk dengan itu students from mana tuh IPG. So saya nampak banyak sangat ramai dan bila saya nampak this amount of teachers yang sudah ada itu hati untuk serve these kids macam saya sangat amazed yang saya tidak boleh bayangkan saya dalam itu situation ya kan. Maybe kau pun pernah melalui begitu. That's why kau paham. Tapi seeing this amount of teachers yang willing untuk belajar untuk serve these kids, it's just saya sangat thankful lah ada di orang begitu. Yes, This people wujud. This is not easy because after that kita ada session sama budak-budak tu kan. And I saw macam mana the kids react. Ada yang lari sana lepas balik-balik kena kejar. Betul. So itu kesabaran yang ada dalam diri orang is just magical. So sangat-sangat itulah bersyukurlah. Iya. Because kalau bukan diorang siapa lagi? Betul. Gitu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Kalau bukan ada guru-guru macam kami, siapa yang akan membantu dorang? Betul. True. Yes. So boleh kasih explain kah apa yang what's happening here? Okay. Sekarang sebenarnya ini kan saya turun di Step It Up. Saya dari Keningau tadi kan. Yeah. Saya dah satu interview tapi saya belum boleh reveal lagi sebab dorang bilang ini penganjur masih sulit dia bilang. Saya ada 3 yang akan datang ini, saya ada 3 saya bersyukur semua anugerah yang saya dapat kan mungkin daripada
anak-anak murid saya lah nih. Bukan mungkin, memang dorang yang memberikan saya rezeki ini. So saya boleh reveal satu saja. Oke. Saya baru dapat pencalonan untuk ikon alumni bagi Institut Pendidikan Guru Malaysia, itu satulah, tapi itu baru calon. Dia tahu menang atau tidak, it's okay, sebab Pencalonan pun bukan senang. Dia macam pencalonan apa tuh yang Hollywood punya aktor apa semua tuh. Iya. Bukan senang to be nominated. itulah sebelah kan. Oscar begitu contoh. Betul. Saya terkejut tahu sebab bayangkan beratus ribu Betul. guru. Betul. Terus kau bilang dia kena kasih nama untuk Sabah. Nama kau yang kena calonkan. Saya terkejut tau And sebenarnya. honor lah untuk kau. Yes, tapi sejujurnya saya bekerja bukan untuk ini. Ya. Ya, saya bekerja bukan untuk ini, tapi saya terkejut untuk pencalonan ini. Dan ada dua lagi yang saya tercalon ini pun saya sangat terkejut. Dan yang dua ini saya belum boleh reveal di apa, tapi inilah semua. Please explain. Dia boleh ada di sini tapi tiapa. Ini tulisan buku saya, I am Cikgu Von. Tulisan buku ini sebenarnya dia buku Benny, tapi itu buku saya belum sampai lagi. Jadi sebab besok saya akan mau ada interview, jadi saya bawa lah sejalan ini. Saya bawa sini sebagai ada bahan bukti saya, ada bahan evidence yang saya sudah buat. Cuma yang satu buku itu saja yang embrace the uniqueness, saya belum siap tulis sebab bila dalam ini saya punya journey yang embrace the uniqueness itu saya kena banyak lagi buat kajian. I see. Yes, jadi dia belum siap lagi. So, I am Cikgu Von ini merupakan cerita perjalanan hidup saya sebagai seorang guru bermula pada tahun 2013. Sehinggalah pada sekarang. Kalau bukan program yang saya belum boleh reveal tu, saya tidak tahu berapa kejayaan, berapa apa yang saya sudah buat di dalam pendidikan ini. Serius, Steph. Kau tahu melalui ini buku saya baru tahu berapa anugerah yang saya sudah dapat sebelum ini. Saya bukan bekerja untuk anugerah bah sebenarnya. I remember that. Masa itu kau punya talk, kau udah kasih tahu sama students, kau bilang kan, Yes. kita bukan buat ini untuk dapat dihargai. Ya, betul. Saya buat semua sebab saya jujur. Betul. Mungkin kau pernah dengar juga kan, Yeah. before this saya cakap apa yang kita perlu buat, kita harus jujur. Kalau kita mau buat sesuatu untuk dihargai dan untuk orang respect kita, itu tidak akan berlaku. Inilah buku I am Cikgu Von ini yang saya banyak refleksi apa yang saya sudah buat di dalam saya punya career. Walaupun saya kira masih setahun jagung Benny, kira baru masuk lebih 10 tahun lah saya mengajar. Tapi saya sudah mencapai banyak pencapaian, bukan di peringkat negeri, bukan di peringkat kebangsaan, sehingga peringkat antara bangsa. Serius, ini bukan mau tembirang, tapi benda itu sudah berlaku dengan diri saya. Yeah, betul. Yes. Kenapa saya buat benda ini dalam ini semua kan? Sebab saya tahu saya tidak hebat. Saya tahu saya masih lemah. Saya tahu saya perlu belajar. That's why saya buat. Dan di dalam buku I am Cikgu Von ini, saya pun terkejut. Sebab kenapa saya terkejut? Ada satu kawan saya kasih tahu, Von, dia bilang, apa lagi kau boleh buat? Dia bilang, saya sudah membawa murid sukan olahraga di Sarawak dulu sehingga ke peringkat kebangsaan. Dan di dalam penulisan pun saya sudah banyak menghasilkan banyak tulisan. Di dalam pertandingan inovasi daripada peringkat daerah sehingga tahun ini ke peringkat antarabangsa. Di dalam kajian tindakan baru-baru ini pun saya sudah buat peringkat sudah mendapat anugerah emas peringkat kebangsaan. Kajian penyelidikan dan banyak lagi. Semua saya ceritakan di dalam buku ini. Kalau bila saya tengok dalam buku ini, inilah menjadi kekuatan kepada diri saya sebenarnya. Banyak yang saya sudah buat.
di dalam bidang pendidikan dalam 10 tahun yang saya menjadi seorang guru ini. Dan sebenarnya itu bukanlah menjadi keegoan kepada diri saya, tapi saya bersyukur. Saya bersyukur sebab Tuhan bagi saya jalan yang masuk ke dalam career yang saya boleh berkembang. Betul. Ya, saya boleh berkembang. Biarpun dalam setiap kejayaan yang ada dalam buku ini sepahit-pahit mana, tetapi sekarang saya boleh tersenyum. Betul. Saya boleh tersenyum bila baca balik. Hmm. Dan kalau dalam buku ini pun banyak orang bagi saya dah ada bagi quotes ataupun saya ambil dari yang masa di FB kan diorang bagi tahu ni cikgu begini kan. Dia sebenarnya membagi saya semangat tahu. Saya Ada sana fakta itu. saya tidak sangka ada orang buat begitu. Hmm. Saya tidak sangka diorang boleh tulis macam tu. Words of affirmation. Yes, dan saya tidak sangka juga yang tahun inilah boleh keluar surat kabar bah. Serius setiap kau macam Yang mana satu? Race Educator. yes, race educator kan macam empat majalah empat berita di negeri Sabah ini dia kasih keluarkan itu cerita saya di sana. How do you feel masa itu? Saya tidak tahu mau bercakap macam mana. Saya terkejut tengok gambar saya di Harian Metro, di Sabah Post, di Daily Express. Saya tidak tahu macam mana. Saya rasa I think itulah real expression bila kau tidak expect untuk kena you don't do it for the fame bah. Iya. So that's the real expression yang bila orang hargai yang kau buat. Itulah real expression yang it's tidak boleh explain bah begitu. Betul. So only you understand itu. Mungkin. Itulah dalam buku I Am Cigovon ni. Buku ini nanti saya akan publish. Tunggu saya punya yang akan datang ini bila sukses. Kalau ada rezeki untuk saya menang, sebenarnya saya dalam saya join ini kan dia ada hadiah tahu, dia ada duit. So keseluruhan duit itu saya memang mau untuk bilik sensory saya. Saya mau berbelanjakan semua itu untuk beli peralatan, mau kasih masuk di dalam bilik itu. Mungkin saya pasangkan nanti kan saya punya bilik secantik Steve Hidap nanti walaupun di rumah guru lama yang 1960-an lagi bah. Bila saya masukkan, why not? Ya betul. Kita kalau ada pikiran begitu sudah kan mungkin dia akan jadi begitulah nanti lah. Saya rasa mungkin begitu. Saya pun I really believe yang itu akan jadi. Sebab kalau you put your heart into it, you put your time into it, semua kau. Iya. Everything you do is for that lah. Yes. And I really believe kau memang akan buat. Yes. Dan saya kena kasih tahu diri saya memang akan buat itu benda. Bukan sebab murid saya. Mereka sangat perlu untuk bilik ini. It's not about saya punya mau orang tahu, si Von yang buat ni. Kalau boleh, janganlah ada nama saya. Sebab buat benda ini bukan disebabkan oleh saya. Kita mau tengok apa dia punya kemenjadian kepada bilik ini. Tetap ialah realiti dunia. Kan Betul. mesti siapa yang buat dia? Mesti ada seorang yang akan buat begitu. Tapi kita tidak dapatlah. Tapi itu bukan purpose saya. Saya punya purpose saya ada untuk murid ini. Itulah yang saya akan lagi besar nilai dia daripada wang ringgit. Lagi besar nilai dia daripada orang hargai kau bila kita nampak murid kita berjaya nanti. Setuju. Amin. Thank you. Dan I realize ini sangat-sangat kalau kita tengok in retrospect dia sangat jelas lah. I realize kau you put banyak seni dalam kau punya kerja. Even baju sekarang pun sangat-sangat tradisional. Sampai kau tukar baju. Sampai saya tukar baju untuk kantin lah. Supaya kita samakan kita dari Keningau lagi. Iya, kita dari Keningau. Sama ya baju kami dulu dari Keningau. Sagana ini kejauh. Yes. So and then even kau punya wallpaper di sini profile picture lah. Ada itu Siga. Yes. So kenapa kau kasih
mix and everything with cultural punya value. Sebab saya sangat minat dalam seni adat kita di Sabah ini. That's why 2017 saya dah tahu prinsip kerana seni itu indah. Begitu. So semua apa yang saya buatkan, bila saya pakai baju tradisi, saya ada satu itu semangat yang luar biasa, Pak. Serius. Bukan sebab kita ini malu pula saya mau kasih cakap ini kan. Sebab iyalah, Steph, iya. MRK Bon pun MRK winner Mr. Kalimantan 2010. ya, 2010. Bukan sebab itu saya mau, sebab kenapa saya perlu pakai baju ini, sebab saya memang bila saya guna baju ini saya ada satu semangat yang luar biasa tau, serius. Daripada baju yang saya guna. That's why kalau saya pergi terima awards, kalau mungkin ada kawan-kawan yang tengok, saya pergi terima ikon yang diberikan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah tahun 2021, 2022 kalau tidak silap saya ada 2 kali mendapat ini anugerah. So saya guna satu baju tradisi daripada daripada penampang, baju penampang. Satu-satunya guru yang guna baju tradisi. Sebab dia punya dress code adalah baju blazer. Iya. Ya, kau satu orang aja pakai sigak di sana. Tapi saya tidak tahu kenapa saya punya semangat, saya punya keyakinan tu. Saya sudah kasih sedia bawa baju blazer, tapi baju tradisi kita juga saya guna. Dan saya pergi yang baru-baru di KL ni yang terima awards untuk Rice Educator, saya guna baju tradisi juga. Dia ada sesuatu yang lain tau. Satu je. Dia punya tenaga itu, dia punya energi itu, dia punya keyakinan yang diberikan kepada kita, dia ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya meminati seni ini sehingga kan semua benda-benda yang saya buat ni adalah seni. Kalau inovasi saya pun banyak, saya ada buat 3 inovasi seni. Yes. Boleh share kah? 3 inovasi seni saya. Pertama, Rumandawi. Rumandawi itu dia just gambar saja, gambar Rumandawi dalam operasi tambah. Dia bermain kotak, jadi ada gambar itu. Mana yang muka depan kau ambil lah, kau ambil tu gambar Rumandawi, Rumandawi, kau kasih lekat di board. Yang ada 2 kotak, yang satu lagi kotak kau ambil, kau kasih buang dia bermain budak-budak lain ni. Ambil, terus dong tambah lah. Dalam masa yang sama, what's this teacher? This is untuk ngandau. Atau tahu kak untuk ngandau cerita dia begini. Jadi kita boleh cerita di sana. Betul, dalam itu kotak pun saya ada buat linangkit. So benda itu kan dia jadi macam budak kan suka bila benda yang cantik. Betul very visual kan, very visual dia. Ya, dong pun boleh sentuh. Okay, macam mana ini bentuk linangkit dong boleh sentuh. Wow, teacher, very nice gitu. Terus kalau gambar ni dong nampak teacher yang macam yang dong mungkin dong punya parents nampak untuk ngadau kan. So dong relate dengan apa yang dong nampak gambar sekarang. Itu Rumandawi. And sorry, ini accessible kah untuk teachers di luar sana, this Rumandawi punya inovasi? Yes, boleh. How can they access? Macam mana orang boleh access yang ini? Dari YouTube saya, daripada kalau dorang macam, sebab kalau dalam pertandingan inovasi kan dia ada mengeluarkan satu buku, Pak. Kalau saya tidak tahu lah kalau mungkin dipublishkan di mana-mana, tapi memang kami akan antar kertas laporan. Begitu. Kalau macam itu barang itu? Itulah satu yang saya akan buat nanti. Maksudnya pemasaran bini kan? Ya, macam penggunaan orang lah. Penggunaan orang. Dorang boleh bawa, dorang boleh dapatkah? Di mana dorang boleh dapat itu barang untuk dorang pakai tempat dorang begitu contoh? Dapatkah? Untuk sekarang? Untuk sekarang ini, that's why saya selalu berkongsi. Kalau macam di pejabat saya, di bagian JPN, saya selalu berkongsi punya inovasi. Macam mana? Ini dia apa? Macam mana mau buat ini? So, yalah, cikgu pun dia boleh, benda ini semua bahan terbuang saya buat ni. Dong pun boleh buat. Cuma itu idea sama konsep saja. Betul. Ya, macam juga Solungkoi. Solungkoi saya sebenarnya merupakan jambatan saja. Itu kau tahu cerita Solungkoi, jambatan tanpa roli. Kalau kau tahu nanti search nanti dia Solungkoi. So saya buat operasi menambah, tertib menambah, tertib menaik dan tertib menurun. Dia punya jambatan begitu kan. Jadi susunlah ikut linangkit
ketuaran, kita susun number 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia susun. Jadi macam mana mau kasih susun tu dia relate dengan tuli langit bah. Corak dia. Betul, Jadi kalau corak dia tidak sama, tidak cantik lah bah. Yeah. Jadi dong tahu, oh this is number 1, number 2, number 3, number 4, sampai 10. Terus nanti di bawah lagi susun lagi 10 menurun. Gitu. Ah. And dia punya apa? Efeknya macam mana sekarang? Dia punya pembelajaran orang budak-budak sangat-sangat impactful kah atau macam mana? Saya pun takut. Berbanding kalau yang standard punya lah. Kalau standard the means they traditional betul kan yang Traditional lah macam. Kalau untuk yang kita mengajar nih zaman sekarang kita perlu that's why dorang perlu sensory benih. Itu juga saya mau guna supaya dorang boleh menyentuh untuk memegang itu benda dan dorang experience sendiri. Tidak punya pun kita mengajar yang 1, 2 sampai 10. Kira-kira 1. Jadi dulu punya style kan. Yeah. So sekarang dorang buat sendiri. Yeah. Dorang main sendiri. So kalau bilang impactful tuh boleh cakap iyalah. Bukan iyalah, yes. Habis saya takut nanti macam buat inovasi sendiri, tapi itu terbukti melalui instrumen yang saya sediakan. Ya, so kau sendiri sudah experience bro? Instrumen yang saya sediakan, murid tuh boleh, yes. Dong boleh menyusun dan kau punya wujud di dalam kelas itu kondusif. Kondusif mean dia punya persekitaran yang menyeronokkan. Murid datang dengan gembira, dengan belajar yang sepatutnya dorang dapat dan dorang balik dengan penuh kegembiraan. Macam tu. So selain so satu kau sudah mention tadi which is Romandawi, Solongkoy, Buvazoi. Please. Buvazoi ni kan, kalau dalam matematik dia ada mencantumkan gambar bah. So saya buat itu siga. Wow. Siga. Jadi murid kasih ada contoh dia, jadi dong ikut saja. Itu siga dia. Siga dia dia banyak lah tuh. Dia ada siga, dia ada muka. So Buvazoi kan dia lelaki. Macam mana itu siga hanya digunakan oleh lelaki saja. Jadi kita ada di dalam dong belajar tu kita kasih cerita dorang. Jadi kita wujud walaupun dong tidak begitu faham, tapi bila kita guna yang simple, dorang dapat itu experience bah. Means dorang ada mungkin boleh digunakan akan datang. Wah, siapa akan tahu kan. So, gini terus kok masa mengajar kita guna lah siga. Kita guna siga. Dorang pun wow, begitu yang tengok digambarkan di sama begitu. Dan dalam Buvazoi ini dia bukan satu je warna. So, siga ini kita banyak jenis nih. Kita ada banyak jenis. So, ada muka dia lagi siapa. Jadi kita tengok who's this? Huguan Xiao, who's this? Buvazoi Tebatang, who's this? Begitu. Dan kan, walaupun dorang tidak tahu kan, dorang cakap saja. Jadi dia ada hubungan dua hala di sana. Betul. Jadi kalau macam mau minta puji, minta sama dorang pun menjadi. Menjadi serius. Tapi sangat best kan. You enjoy doing what macam situation bah. Tidak payah pun kita pergi jauh untuk lain tak budak kalau hargai kita. Betul. Kita punya perasaan itu kan. Sebab kalau orang yang dewasa kan bila dia puji kita kita respecting very much. Betul. Tapi kalau budak-budak yang puji kita honest bah. Ada satu kau campur-campur, kau geli hati. Ada kau mau ketawa, ada tapi kau mau syok lah itu perasaan dia. Susah mau digambarkan. Betul. Saya setuju. Sebab iyalah, based on experience kan kalau budak-budak yang puji kau, kalau dia bilang buruk lah. Iya, betul. Kalau dia bilang cantik, memang betul lah itu. Iya, betul, serius. So it's very unique experience, sangat-sangat interesting and great sharing lah, sangat-sangat great sharing. Thank you so much. Yeah. How about the rest of these books? Yang lain pula ni, kalau yang tengok di sini warna biru ini kan, ini satu buku saya punya cerita kejayaan saya lah untuk seni persembahan, anugerah seni persembahan. Saya bersyukur juga tahun ini saya dapat itu pencalonan ikon guru kebangsaan untuk seni persembahan. Ini buku semua sijil-sijil ada di sini. Wow. Saya pun tidak dapat
dalam seni persembahan lebih daripada 50 pun saya boleh cakap pencapaian di dalam seni persembahan. Sebab saya minat seni, serius. Boleh bagi satu example kayak yang sangat-sangat kira macam if you wanna think about that 50 ada satu yang stands out begitu. Ya, boleh ada satu. Semi ada dua. Okay, Tiga please, pun boleh. Satu dia ialah 2000. Mungkin kalau ada orang sudah dengar talk saya di influencer Japan. Sebelum ini tentang tarian. 2017 dan 2018 merupakan satu zaman saya dalam bidang seni persembahan lah. Ini kalau mau cerita tentang di sini memang itu banyak. Daripada sekosong-kosongnya saya sampai saya pun boleh menarik sudah, serius. Dan pada ketika itu Murut Nabai Keningau menjulang juara untuk antarabangsa dari Tore Taut. Dan saya banyak hampir 2017 kami ikut tarian, cuma kami kalah. Saya pun mau putus asa sudah. Sebab banyak pengorbanan yang sudah kami buat di sana. Kalau bilang latihan, mungkin kau pernah dengar juga kan, sebab kita punya kampung dengan sekolah saya dekat saja. Macam mana kami berhabis untuk mau bawa itu murid di sana pergi bertanding di kebangsaan. Kami punya preparation itu bukannya 1-2 bulan, sangat lama. Dan duit yang kami gunakan itu pun banyak kami kumpul duit sendiri. Duit sendiri untuk membawa untuk murid ini keluar pergi pusat kebudayaan Penampang. Dan malam anugerah tu sedih betul saya. Sangat sedih. Langsung kami tidak bawa pulang apa-apa. Pada ketika itu saya fokus belajar. Saya punya pikiran negatif sudah. Saya rasa penat kau pulang pun tidak apa-apa. Tapi saya tidak tahu kenapa saya ada satu semangat. Ini juga bahasa ini, bila saya tidak suka yang cabaran. Saya tidak suka yang kenapa saya tidak boleh, sedangkan saya boleh. Saya mesti benda ini boleh. Saya atur strategi, saya banyak buat research macam mana itu gerak daripada Kiawayan, macam mana itu gerak daripada Saint Agnes, macam mana cara pengurusan dorang. Itu yang saya aplikasikan, saya research dengan music, konsep, baju, macam mana saya mau buat hubungan dengan parents. Sana kami buat berhabiskan 2018 itu merupakan 1 tahun selepas. 1 tahun selepas. Ini selepas 2017 saya balik pergi sekolah, terus latihan. Saya pergi jumpa orang-orang kampung belajar itu tarian Mansayau daripada Patikang Hana. Research Julai 2018 saya tidak expect apa-apa langsung. Saya tidak terfikir pun yang saya pernah jatuh 2017. Kami balik naik pentas serius. Saya balik pentas untuk terima itu awards. Johan Keseluruhan. tarian kreatif, tarian tradisi, koreografi terbaik, Dah. persembahan apa lagi Sapu. tu? Sapu habis begitu kiranya sapu habis. Cuma satu sejak kami tidak dapat busana terbaik daripada Sri Lanka. Okay. Diorang mau kasih peluang antara yang luar negara punya. Sebab masa tu kami bertanding bukan yang Malaysia saja, ada negara-negara luar lagi. Bangsa lah. Antara bangsa. So sampailah dia punya anugerah utama, anugerah Ketua Menteri Sabah SK Tore Taut, dia bilang. Kau tahu kata perasaan kau yang belum lagi kau mau sempat duduk, kau naik lagi balik. Belum kau sempat duduk, kau naik lagi balik. Yes. Tapi iyalah, itu bukan yang kami banggakan, bukan sekolah memang banggakan, tapi itu bukan yang saya punya yang saya banggakan, sebab saya melalui itu proses dia. Saya baru sekarang saya kasih cerita. Tidak mungkin orang ramai tidak tahu ini cerita dia macam mana kami berhabis sampai pagi kami latihan. Serius. Murid-murid kami pun itu, that's why saya banyak hubungan baik dengan kami punya keluarga, dia punya keluarga. Kami betul-betul jaga ini anak-anak murid saya. Sampai sekarang saya jaga dorang. Maksud jaga, saya masih ambil tahu dong punya apa dong punya perkembangan. Berapa umur orang sekarang? 3 tahun sama kata, terus lebih sudah.
ada yang tingkatan 5 pun ada juga. Wow. Sama ada satu saya punya murid lagi nih kan, baru-baru dia Johan. Dia Johan Dance World Cup. Dia baru tahun 2 pada 2018 tuh. Sehingga sekarang dia form 1 di sekolah seni. Dia masih lagi menjalankan itu pertandingan. Itu yang terbaik yang pertama. Yang kedua, saya pernah buat tarian tau, murid pendidikan khas special kids. Oh iya kah? Yes. Okay, please. Punya Tell me more. susah mau mengajar murid nih. Serius, itu saya cabar diri saya. Saya bawa konsep silaung pada ketika itu. Ini konsep dia ini saya ambil daripada konsep sekolah kami juga dulu. Tapi saya mau tukar dia kepada konsep dia ini solo aja, cabaran tarian solo peringkat negeri Sabah. Saya ajar dia begini-gini, oke tidak dapat. Saya buat bagi gerak simple, yang penting dia ikut beat, yang penting dia punya baju oke, ada props, lighting semua main strategi sudah nih. So saya tidak expect pun apa-apa untuk dia. Cuma saya mau cabar diri saya boleh ke ajar dia nih. Yes. Oh, satu orang saja lah. Dia ada satu kawan saya lagi. So dia boleh buat gerak. Dia ada expression dan kau tahu kah? Cokot kah kami nomor berapa? Nomor 1. Iya. Dan hampir keseluruhan juga. Wow. Dia punya ada kalau macam pertandingan kan dia ada busana terbaik, koreografi terbaik dia kan hampir keseluruhan kami dapat. So, siapa nama dia itu? Yang itu murid Student, ya. si Jesli. Wow. Dia sekarang di sekolah menengah sudah. So, dia punya kompetitif. Saya Macam pun mana? sebab kan saya tidak tengok dia punya, sebab ini kami online Bani. Oh, Online. Saya Okay. tidak tengok yang lain. Oh, paham. Sebab kalau online tidak lah nampak kan. Boleh tengok tapi boleh mungkin boleh tengok tapi belum saya sempat tengok. paham. Belum saya sempat tengok tapi saya tahu saya mampu untuk latihan. Tapi saya tidak expect pun yang apa dia punya awards lah. Wow. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya pernah hantar budak. Saya hantar 3 murid 4 ke pertandingan International Dance Competition. Untuk ini memang saya tidak sudah macam yang sebelum ini yang berusaha begini-gini kan. Saya guna pakai saja. Saya guna pakai, cuma saya ambil konsep baru saja. Coba konsep kami nomor berapa? Nomor 1 juga bilang. Yang paling gembira nih kan, international band nih. Ya. 1 Malaysia, 2 Malaysia, 3 Malaysia, 4 Malaysia. Semua 4 di orang lah. Sama itu. habis Terus oh my god, saya bilang inilah 3, bukan semua tapi ini 3 kan dia macam saya masih sampai sekarang pun kan saya masih boleh bercerita tentang itu Belum mau cakap dia punya kepahitan lah, kita cerita ke dia punya kejayaan sih ni. Semua ada dalam buku ini, saya cerita di sini. Tentang itu 3. Sebab biarpun yang tadi murid khas tu dia peringkat negeri, tapi it's not easy untuk kita mengajar murid. Betul. Yes. Dan untuk Tugu Budaya itu pun sangat kami berlawan dengan yang hebat-hebat tau. Kami SK Tori Taut saya pakai tidak orang kenal. Serius. Untuk bidang kebudayaan ini memang tidak orang kenal. Yalah, bila kau masuk pun baru kena buatnya. Baru karena buat itu pun tidak pandai. Itu pun tidak pandai buat. Jadi saya banyak belajar, syukur untuk pencapaian yang sehingga saya dapat ini calon ikon guru seni persembahan peringkat kebangsaan tahun ini. Kau tahu kan? This one friend, dia orang buat apa tuh? Buat short film. Bukan, orang buat yang untuk Sempena Hari Malaysia. Dia orang buat adaptasi daripada inspired by true events lah, yang World Dance Cup yang winner daripada Kota Belud. Oke, ya apa nama kau dipilih itu? Apa itu? Saya tidak ingat. Oke. But dia orang akan ditayangkan lah di September, 16 September. Pas itu dia bilang, kalau kau ada jumpa lagi yang macam cerita macam ni, kau tahu saya bilang. Iya kah? Nanti saya kasih tahu orang pasal cerita. Oh, serius? Kau tahu kan gini ya. Tadi ini excited saya dia. Saya drive dari Keningau, Saya bilang satu masa saya terfikir ini boleh dijadikan
sebagai satu cerita tau. Ya, betul. Sebab ada satu cerita guru Adi Wiraku, dia pernah menang Festival Film Malaysia. Dia very simple punya cerita pasal choral speaking murid di dalam kelas. Tapi ini ada satu cerita yang saya rasa ya orang tidak payah pun kasih tahu pasal saya, tapi kalau dia bawa ini ceritakan, oh my god, saya rasa boleh. Saya pun rasa sangat boleh. Sangat boleh. So, I really hope dia boleh menjadi kenyataan lah suatu hari nanti. Kalau dia tidak akan jadi kenyataan pun, harap-harap kan. Harap-harap lah. Harap-harap. Iya. Ya. So, layak dan sepantasnya. Kita kasih tahu mana tahu ada orang yang mau kan, please. Iya. saya shout out dulu lah Arcadia Gates. They are very very awesome production. Yes. Ya. Tolong cari saya. Hanis dan Hani. Oke, nanti saya kasih tahu. Oke. Ya, so tapi thank you so much lah for sharing. So this book is it available for people untuk akses kah, baca kah? Kalau buku yang warna oranye merah ini, merun benih kan? Merun ini buku tesis saya. Oke, ini tesis lah. Dia boleh dapat di di UMS, library UMS. Tapi dia tidak boleh buat dia keluar. Tapi saya macam dia perlu ada itu cut metrik bah. Oke. Tapi saya boleh juga akses, kamu search, tulis je nama saya di sana, Valerie William Primus. Saya banyak juga journal lah yang boleh dibaca. Oke. How about this one? This one Belum lagi. Bukan belum, saya takut juga mau sebab dia banyak sijil. Jadi mungkin saya rasa dia tidak begitu sesuai lah untuk dibaca. But this one harap saya ada penerbit yang boleh mengeluarkan buku ini. Dia actually boleh sejak dia boleh, tapi saya memang akan share juga sebab dalam buku ini banyak dia punya cerita. Mungkin kita boleh reveal kan tu video nanti. Ya, boleh. Kan? Boleh, benar. Kapet Merah akan reveal satu project kami sebenarnya kan. Ada project kami sama si Steph. Nanti dia akan reveal. So, ya. Alah, mana sudah itu yang saya baca tadi, Bang? Yang apa ya? Yang 2001 sama 2023 tuh, di depan-depan kan tuh. Yang itu. Oke, coba. Oh, ini. Oke. This caught my attention sebab I remember last time kita di SK apa itu? SK Bingkur. SK Bingkur. Kalau ada cakap pasal itu cikgu-cikgu, ada one particular parent yang dia minta tolong betul sama kau untuk ini kan, untuk bantulah dia punya anak. So ini 2021 bertulis di sini daripada itu parent kan. Cikgu, tolong terima anak saya di sini dan saya minta bantu untuk anak saya dapat belajar di kelas cikgu. Anak saya autism dibilang. 2021. Lepas itu 2023 itu parent bilang, cikgu terima kasih banyak-banyak, anak saya sudah boleh membaca dan dia boleh paham arahan. Boleh share kah about this situation, about this story? Iya. Ini murid dia dalam kategori autism bah. Bila kategori autism dia memang ada bukan ciri-ciri, dia memang ada masalah tingkah laku. First, dia ada speech delay yang lambat bercakap tu. Dan ya, dia bila ada parents begini kan, dia mau betul-betul anak dia belajar tau. Dan kita sebelum ada zero policy ni, kita sekarang kan di dalam kami tidak boleh menolak murid tau. Kami ada zero policy. Murid mempunyai hak untuk belajar, jadi kami tidak boleh tolak. Kecuali lah kalau sudah penuh memang terpaksa tolak lah. So anak dia ni dia takut. Dia ada percubaan 3 bulan bini. Dia takut tidak kena pilih. Dia takut anak dia tidak dapat belajar. Di mana lagi saya mau ampai anak saya ni, dia bilang. Di Keningau dia selain pada kelas pendidikan khas, di mana lagi dia mau kasih belajar. So di sana anak dia first masuk memang ada masalah lah. Memanglah kalau maksud saya dia punya masalah tingkah laku. Susah mau handle, dia keluar kelas berlari di sana, tapi biasa begitu. So dia takut macam mana anak saya nanti ni. Saya tidak juga bilang saya mau meyakinkan ini parents tahu yang saya mampu begitu. Saya takut. Saya takut bilang saya mampu. Mau berjanji susah juga kan. Susah saya mau berjanji sebab kita tidak tahu apa yang berlaku bah. That's why saya punya diri kan, saya selalu bercakap tahu dengan diri saya, kalau bukan saya yang bantu dorang, siapa lagi? Betul. Kalau bukan
Sebab ialah setiap guru ini dia bukan sama macam apa yang saya fikirkan. Dia bukan sama. Kalau cara saya boleh kasih banding beza cara saya mengajar dengan guru lain, mungkin dia tidak sama. Saya untuk murid ini saya banyak buat kajian, saya banyak buat research, saya banyak kasih kuat semangat diri saya sendiri. Saya bukan berpikiran, saya kasih tahu diri saya mampu untuk ajar murid ini. Sehingga sekarang murid ini, oh my god, serius, dia boleh jalan sendiri pergi kereta, dia boleh membaca, dia senang atur. Saya sama dia punya parents pun memang kami selalu berchat mau tahu perkembangan anak dia. Saya jenis yang memang tidak akan bagi top. Saya tidak mau parents sedih yang anak dia begini di kelas, dia begitu. Saya bukan jenis begitu. Saya mau parents yang dia tahu anak dia belajar, urusan di kelas biar guru yang ambil, guru yang handle. Itulah saya berusaha untuk murid ini. Saya guna itulah banyak saya punya. That's why ada satu kawan saya tu ni Steph Von, dia bilang, tidak payahlah kau ikut sudah ni pertandingan inovasi ni, dia bilang. Tidak payah sudah kau ikut ni pertandingan kajian tindakan. Kau tidak bagi peluang untuk orang menang, dia bilang. Tapi serius, saya buat ini semua bukan saya mau menang, bukan mau menang. Yes, mau menang. Saya mau ikut bertanding sebab saya mau panel bagi advice apa yang terbaik. Macam mana mau kasih tambah baik kau punya bahan ini untuk murid kau. So that's why saya kasih diri saya tidak hebat. Saya join ini bukan untuk mau menang pun. Jauh daripada fikiran saya untuk itu. So murid-murid saya macam tadi yang saya tidak dapat mention nama dia siapa, tapi dialah yang banyak ajar saya. Kalau kejayaan inovasi pun daripada dialah. Dialah banyak saya punya, dia bahan eksperimen saya ni. Maksud saya kan bahan eksperimen saya banyak cuba bahan-bahan pengajaran. Daripada pendigitalan pembelajaran, daripada penggunaan produk, penghasilan modul, pembangunan modul homeschooling, pembangunan instrumen pentaksiran bilik darjah murid, semua daripada murid. That's why saya berusaha betul-betul untuk dorang. That's why lah dorang dia berterima kasih yang tadi itu kan. Saya sebagai seorang guru, kalau kau dapat thank you daripada parents kan, luar biasa. It means the world lah, macam oh my god, serius. Steph, kau tahu kah, sampai sekarang, dulu saya pindah di Sarawak kan. Dulu saya posting di Lawas Sarawak nih Steph. Jadi saya dapat pindah di Keningau. Saya tidak dapat kasih masuk saya punya barang-barang penuh beras parents hantar. Penuh beras. Saya mau kasih tinggal, tidak bagus bila orang bagi kok kasih tinggal. Terpaksa saya balik 2 kali dari Lawas, pergi Lawas lagi ambil barang-barang saya. Sebab terlampau banyak barang yang beras dorang bagi. Sampai sekarang pun di Tuare Taut, walaupun saya tidak mengajar di Tuare Taut, hubungan parents dengan saya tidak pernah luntur. Kalau saya di Tuare Taut, kenapa saya Sevon, dia bilang. Sevon, kau ada masa kah, dia bilang. Ada, saya bilang, lepas kelas lah, ambil ni baras ini baru saya jamur nih, dia bilang. Ada, saya bilang dari tebel laut punya. Saya bersyukur ada. Sampai sekarang pun kan, baru-baru ni sebelum cuti ni saya kena bagi satu itu limau kasturi saya mau buat nih saya bilang. Yang satu bokul pasar tuh atau itu lah bilang. Sangat luar biasa lah. Saya ajar anak dong betul-betul betul. Bila kau very sincere, kau nampak hasil dan orang pun rasa itu sincerity kau buat. Betul. Saya untuk murid-murid saya. Yes. Untuk besok pun saya pikir kenapa saya join ini ya? Saya refleksi balik semua karena murid-murid saya. Dan saya mau kasih shout out juga untuk saya punya wife. Dia lah yang
Dia, ada satu kawan tahu, Von, siapa kau punya idol lah, dia bilang, ataupun siapa yang inspired kau untuk buat semua ni. Saya ni kan, saya belum dapat jawaban dia tu. Saya baru dapat jawaban dia tadi. Kau tahu kan Steph, tadi sebelum ni kan saya membaca quotes selalu. Saya selalu membaca quotes. Terus saya mau tengok lah. Saya pernah juga sebut Jack Ma begini kan. Saya pernah sebut ya lah banyak lah. Yang Banyak jauh-jauh, yang besar-besar. Yang nama-nama besar. Tapi sebenarnya kan siapa yang memberi inspirasi saya, siapa yang memberi kekuatan kepada saya adalah orang terdekat saya. Saya punya wife dan saya punya anak. Durang lah yang hidup saya untuk membuat semua ni. Terus saya bersyukur untuk itu. Kenapa lah? Saya mau balik ke rumah nanti. Saya mau berterima kasih sama dorang. Yeah. do that. Ya, sebab kan kalau saya tidak berfikir, saya tidak refleksi balik, kenapa saya perlu mencari yang jauh, sedangkan saya yang paling dekat yang menjadi penasihat saya di rumah. Betul. Dialah yang membantu saya. Semua ini, kata Steph, saya bukan guru tarian kan, tapi wife saya guru tarian. Dia yang banyak membantu saya. Untuk membuat satu tesis ini is not easy. Kok kena cari satu tajuk yang kukuh. Tesis saya ini, saya sudah melalui berapa puluh proposal yang tidak kena approve. Wife saya yang bagi saya tajuk ini. Dan yang saya buat apa tajuknya? pengurusan evidence pentaksiran bilik darjah murid berkeperluan pendidikan khas di pedalaman. Dia bagi saya satu clue, tapi yang buat semua saya lah. Yalah. Tapi kok dapat clue itu pun kan is not easy. Betul. Bilik sensori pun dia sebenarnya adalah cikgu saya di rumah Dia dia lah juga bilang, kau ni tengok Korea sejak dia bilang. Cuma kau baca begini, dia bilang. Serius, sebab saya penat belajar, saya penat membaca. Sebab bila saya buat ini benda, kita tidak boleh buat ini benda tanpa kita membaca Kita tidak boleh citation, kita kena banyak buat rujukan. Saya penat untuk membaca. Jadi apa yang saya buat, saya punya free time, saya tengok Korea. Dia marah lah. Sebab dia ialah memang jenis minat dia sangat suka documentary. Dia sangat suka benda-benda yang begitu. Wife saya ni jenis strict Jadi dia lah yang marah-marah. Saya itulah bilang, kadang saya mau rest boleh kah? Saya bilang begitu. Penat saya mau buat ni. Sebab bila kita sudah berkeluarga, ada anak saya masa kecil lagi masa tu. Kita bekerja, masa kita menulis, saya menulis ni kan selepas anak saya tidur. Saya hanya ada beberapa jam saja untuk tidur. Dulu lah masa tulis ni. Sampai pernah masa tu saya jadi pengacara majlis masa hari penyampaian hadiah itu hari tahun. Terus saya punya hidung berdarah ini. Lack of rest. Ya, untuk buat saya punya tesis ini dulu. Tapi akhirnya semua membuahkan hasil lah. Syukur. Thanks God. Semua saya dapat juga menghabiskan ini saya punya pembelajaran. Semua pembelajaran bahkan. Apalagi belum Steph. Itu yang tinggi betul kan. Ada lagi yang mau belajar ini. Saya rasa itu paling habis kan. Lesson lifelong learning dia bilang. Iya. Tapi betul lah, itulah paling kan. Tapi ya, saya masih kalau mau cakap lifelong learning kan, saya masih akan membuat penulisan, saya masih akan membuat pembacaan untuk murid-murid saya. That is my advocacy untuk diri saya supaya saya semangat. Sebab kenapa? Saya ada isu dan masalah yang perlu saya selesaikan di depan mata saya. Yes, that's why kan kau tahu ini panjang cerita kita Steph. That's why dibilang kan, kenapa dokter, kenapa kau tidak mau pergi? Kau ada doctorate sudah kenapa kau tidak mau pergi UMS? Kenapa kau tidak terima tawaran pergi IPG? Saya ada kawan, dia bilang, marilah Von masuk IPG kaya.
di IPG Keningau pun marilah. Saya rasa call center mungkin polis sudah pergi mana-mana lah. Saya tidak untuk itu sebab jiwa saya sama-sama murid. Dan that's why saya masih boleh janjikan saya akan bertahan di sekolah mungkin dalam 5 ke 10 tahun lah. Sebab saya mau membangunkan bilik sensori ini. Saya belum ada kepuasan untuk itu, Bang. Saya belum ada kejayaan murid saya yang saya pernah sebelum ini saya sudah pernah dalam seni persembahan. Jadi untuk bilik sensor ini saya yakin ada satu kejadian murid dan that's why saya masih bertahan di sekolah dan saya tidak pindah ke mana-mana. I heard this one apa itu some talk lah, dia bilang if you wanna be successful, you wanna be really successful in what you do, you have to be, kau perlu selesai membuat perkara yang boring. Maksudnya boring, perkara yang berulang. So berani kok buat berulang saja. Banyak offer baru datang yang lebih exciting. Oh, this is exciting, this is new thing. Tapi dia akan shift fokus kau. So for example ini 100%, kau buat 100%. And then another thing comes. Sekarang sini 70%, 30%. Lama-lama progress dia, kau tidak akan sampai kau punya goal begitu. Oh ya, saya faham. Yeah, so I mean it's not boring. And I'm not sure lah. Tapi bila kita talk about benda yang sama saja semua kan, kadang-kadang kita penat juga kan. Tapi if you have that goal, better itulah yang kau sudah buat. Kau tidak terus accept this opportunity lain yang untuk menjadi probably lecturer. Because kau ada goal untuk achieve. Yes, the goal and my advocacy and goal untuk kasih selesai begitu. Untuk kasih selesai. Belum puas begitu belum kan. Puas, ya. Mungkin nanti akan saya janjikan, tapi mungkin satu hari nantilah untuk saya bila saya sudah achieve advocacy saya ini, mungkin satu masa itu saya boleh sudah untuk ke tempat lain lah. Ya. Tapi buat masa sekarang ini saya punya jiwa tuh masih sama-sama murid. Saya macam mana mau cakap, Bang? Saya takut bila saya keluar tidak ada saya boleh ajar kawan-kawan saya macam mana mau handle yang murid tantrum begitu. Jadi apa yang berlaku balik kepada yang sama. Ya, betul. I'm thinking the same thing. Jadi that's why kan sebelum ini saya ada share saya very privacy punya orang, bah. Tapi sampai bila saya perlu privacy, saya kena bantu kawan-kawan saya melalui amalan terbaik, success story saya dalam pendidikan, sharing. True. Sebab mana tahu kemungkinan benda ini dia menjadi satu yang diguna pakai semua. Dan that's why bila saya kena panggil tokan, saya tidak akan cakap tidak. Saya akan berkongsi yes. Dan syukur juga ada beberapa sudah saya bagi talk. Dan kau tidak sadar actually banyak yang inspired by you. Lepas tu maybe because of your talk diorang pun akan buat something new lagi. Who knows kan? Who knows, yeah. So we talk about, we are actually coming to an end. Tapi we talk about banyak benda yang indah-indah kan. Tapi as a teacher, especially di dalam ini punya kawasan kan, bagian pendidikan khas kan, mesti kau ada itu one moment yang kau jatuh rock bottom, for example, yang kau sangat-sangat I want to give up handling pendidikan khas punya contoh. So maybe kau boleh share, because it's not always, but apa tu dia bilang, it's not always rainbows and butterflies, dia bilang kan, mesti ada satu masa jatuh. So this is untuk teacher di luar sana probably yang mau menjadi teacher pendidikan khas kan, supaya diorang tahu lah apa itu pengalaman kau yang kau pernah jatuh begitu. Sebab it's not always sukses saja, mesti ada satu point kau maybe itulah jatuh. Kau punya soalan kan saya mau fikir apa? Was there any point? Sebab kan serius, saya sudah meletakkan diri saya kepada positive person, bah. Apapun cabaran-cabaran yang saya lalui sebelum ini kan,
dia saya mesti kasih let go. Okay, so you Saya jenis maksudnya- yang okay, saya ada satu cabaran. Yes, mungkin saya tidak tahu lah sebab Okay. saya bila orang tanya macam begini kan, apa cabaran yang paling hebat, paling besar yang kau ada, saya boleh cakap saya tidak tahu apa mau jawab. Tiada. Mungkin sebab semua saya buat ini saya ada positif bah. Saya ada hala tuju, saya ada purpose dan saya bersemangat. Dan that's why mungkin cabaran itu tidak datang kepada saya. Cabaran mungkin itu cabaran datang, tapi kau anggap itu sebagai um, motivasi untuk ya. untuk kau hadap itu semua. Saya kalau dibilang saya mau terjatuh betul-betul kan, saya suka begitu sebab itu yang menguatkan semangat saya. Saya punya positive thinking. Okay, it's okay. Kalau begini berlaku, saya ada cara lain. Saya tidak pernah jatuh yang sejatuh-jatuhnya. Maksudnya you are very optimistic lah. Saya rasa macam Yeah. itulah. There's always a way untuk tackle something. Dan kan saya dah cakap dalam sepahit-pahit mana pun, besok dia pasti ada manis. Jadi biar saya jatuh pun kadang saya tidak, dia sebenarnya orang lain anggap tuh kau jatuh sudah bah. Yeah. Tapi saya tidak rasa Yeah, itu. yeah, yeah, yeah. Understood. Saya rasa Saya that's paham. why saya tidak dapat cerita apa kau punya zaman kejatuhan lah. So it's okay. So Maksudnya- untuk soal itu saya tidak dapat menjawab sebab bila kita apa yang saya mau kasihkan kepada guru-guru lain, bila kita positif, kita punya purpose dalam kita punya career, kita punya hala tuju, advocacy, kita jarang menganggap itu sebagai kelemahan dan cabaran, kejatuhan kita. Kita menganggap itu sebagai kekuatan. Ya, Suntikan. suntikan semangat. So saya jenis yang tidak mau ingat benda-benda yang menyebabkan kita lemah. Sebab kenapa perlu kita mengingat benda yang lemah sedangkan lagi banyak benda-benda yang gembira yang perlu kita perolehi. Sure. Ya, macam itu. Yeah, that's a new thing. Thank you. Yeah. New thing for you. It's new thing. I mean, I was expecting maybe kau akan share something lah. Tapi saya pun actually when you said that, saya pun begitu juga. Saya cepat lupa benda yang begitu, yang itu begitu sih. Memang after this saya boleh buat benda lain yang lebih Ya. gitu. There's always around macam something to go around that begitu. Tackle begitulah. So kalau kita mau pikir benda itu sejak dia akan membuatkan kita punya motivation Betul. low bah. Betul. Sebab banyak benda lagi kita perlu buat. True. Ya. So kalau kita mau that's why saya tidak pernah pun mengingat apa zaman kejatuhan saya yang kalau mau kena marah, memang orang lain pun pernah kena marah. Saya tidak pernah memikirkan lah yang benda-benda begini Yeah. pada diri saya. Tidak ada lagi yang seteruk. Mungkin ada teruk tapi seperti yang kita cakap tadi. Yeah. Dia Tidak akan ada terlimpas saja gitu. Macam pernah terpikir, begitu sih. Pernah begitu. Oke. Iya, Gitu. pernah begitu. Oke. But Macam itu. and then you shared juga tadi pasal how to nurture itu kebolehan untuk untuk be positif yang kau bilang mesti ada advocacy, mesti ada goal. Ya, saya rasa bukan cigu saja bah sebenarnya. Setiap apapun kerjaya ataupun kamu tidak berkerjaya dalam diri kita perlu ada kita punya goal. Apa-apa saja pun goal, bukan dalam bidang kerja, dalam keluarga, dalam kita punya apa sajalah, kita perlu ada purpose. True. Kita perlu ada advocacy diri kita sendiri. Itu dia kalau sudah paling tinggi kita ada advocacy lah. True. Supaya kita punya ada hala tuju dalam diri kita. True. Apa yang kita buat itu kita berlandaskan kita punya advocacy, hala tuju, goal, visi kita sendiri itu. Betul. Dan kalau mau tanya saya, ada kawan saya mau tanyakan macam mana kau buat semuanya, paling penting ini benda lah. Kita punya goal dalam diri kita. That's why every year saya ada azam. Dan azam itulah yang saya jadikan sebagai visi saya. Dan untuk tahun ini saya boleh cakap saya punya visi untuk memperjuangkan hak murid berkeperluan pendidikan NAS. Mungkin tahun depan mungkin benda dia masih sama, tapi saya mengharapkan ada sesuatu lagi yang kekuatan. Sebab this year saya ada
saya perlu kasih cakapkan kalau macam saya nampak murid yang susah betul-betul mau ajarkan, miracle do happen. Saya kasih tahu diri saya, miracle do happen. Embrace the uniqueness untuk dorang. So saya ada kekuatan tau, saya ada kekuatan. Saya macam yang bila saya balik, saya driving, saya memang saya jenis refleksi Steph. Saya jenis yang bila saya buat suatu perkara, saya akan reflect dengan apa yang saya buat. Dan itulah kepada yang dengar ini, kita punya podcast, paling penting itulah benda-benda dia. Kamu ada kamu punya positif lah, paling penting. Sesakit mana, kalau kamu ada sakit dalam diri pun, bila kita positif, itu obat yang paling luar biasa. And mindset juga lah. Mindset, yes. Dia dalam satu rumpun dalam mindset, mindset positive yang thinking. Dari kita sih betul kan? Betul. I always have this kan macam apa itu? I think ini sangat-sangat general lah, but kalau dia more related to macam begini. God put you there because He knows you can handle it. Itu saja. Kalau memang boleh handle itu, begitulah. So gitulah. So good sharing, thank you. Tapi saya setuju yang akhir tuh. Tuhan bagi kita. Saya pernah terfikir tuh di benda. Kenapa benda ini berlaku kepada saya? Tuhan tuh dia akan bagi kita masalah yang kita dapat handle semacam mana kita jatuh pun, semacam mana kita menangis, bukan jadi diri kita yang apa berlaku yang negatif dengan diri kita, mesti ada hikmah di sebaliknya. Betul. So positive your mind paling penting lah. Dan I think it's worth juga cakap juga yang come back to the roots lah. Kadang-kadang kita kadang-kadang boleh depressed begitu kan, and then we come back to our roots. Kadang-kadang kayak kalau kita maybe kita go back to kita punya religion begitu kan. Itu paling penting, itu sangat benda penting ya. So siapa-siapapun kau, itu benda paling penting. Betul. Sebab kenapa saya bilang paling penting, saya masih percaya doa saya masa first tukar option ini. Iyalah, kalau mau cakap pasal tadi itu kan kita punya religion, saya punya tim, saya selalu bawa doa atau sebelum dong bertanding. Saya bawa dorang keluar, pergi tepi pentas, kita doa sama-sama dulu. Apapun agama dorang, kamu mengikut kepercayaan masing-masing. Saya percaya tentang itu. Ya, sama. Siapapun kita, sebab bila-bila masa kita boleh kena tarik nih. Thank you so much. Thank you so much, Steph. Thank you juga. Thank you for having me in Steph in the Lodge. Berapa tahun sudah? Last year kan? We talk about this even sebelum lagi ada ini tempat. Iya bahkan. So I have this tradition. Setiap guest, saya akan before they go, alright, saya akan minta diorang tanya satu soalan untuk the next guest. Oh, oke. So the previous guest ada tanya satu soalan untuk kau. Jadi sekarang saya mau oh iya kak? Ya, tanya kau lah. Oh iya, terkejut. Oke, alright. Kau siapa? Iya. Macam mana kau uruskan circle kau, kawan-kawan untuk sampai ke tahap ini, dibilang. Sebab kerjaan kita sekarang karena persekitaran kita. So it can be kawan-kawan, it can be family, it can be anything. So macam mana kau uruskan circle kau, dia bilang. Soalnya dia kan, kalau sekolah kan dia aras tinggi Kan kebat kan? Kebat betul-betul soalan dia. Siapa itu sebelum saya boleh kasih tahu itu tidak ada masalah. Tadi tuh siapa? Si Firdaus ML. Oh, Firdaus. Oke. Firdaus terbaik soal kau. Oke, macam mana? Saya ada very small circle serius. Saya tidak ada banyak kawan sebenarnya. Yang kawan yang betul-betul yang saya very close. Saya punya circle, saya punya family. Macam mana bila apa-apapun kita, semua akan berbalik kepada keluarga kita. Susah, senang, sedih, gembira, semua akan berbalik kepada family kita. Dan macam mana saya handle itu benda, kami kata ni Chef, kami pernah cerita benda ini tahu. Kami family, kami very open untuk cerita benda-benda ini. Dan saya sama saya punya mentua pun saya
saya akan bagi tahu kenapa saya tidak kenapa saya mau bersama-sama dengan dia punya anak begitu. Kami open. So kami very small circle. Bila kita ada small circle ini kan, dia sebenarnya yang membantu kita tahu, memberi kita kekuatan. Dan kita faham tentang diri kita sendiri. Sebab kalau kawan-kawan, dia tidak akan sekuat. Saya tidak mungkin lain orang lain dia punya perception. Tapi saya punya small circle is my family. Diorang tidak akan menjatuhkan kita. Diorang tidak akan apa yang diorang cakap sepedih manapun, itulah yang terbaik untuk diri kita. That's why sebelum ini saya punya circle sangat kecil dan tidak banyak kawan-kawan saya yang betul-betul. Macam kau Steph, saya rasa you are saya very close dengan si Steph. Kalau saya fikirkan, saya memang cari dia. Sebab saya rasa dia ada sesuatu kawan yang terbaik. Dia matured dan itulah. So itulah jawaban saya. Thank you. Sekarang kalau ada itu peluang untuk tanya the next guest. Okay. Macam susah mau mencari kan? soalan dong. Kan? Tapi Tapi kita mesti mau keep the chain going. Yeah. Apa purpose dia dalam hidup dia? Apa purpose dalam hidup dia? Adakah purpose itu sudah tercapai ataupun in progress ataupun belum tercapai? And another one, you can ask me anything gitu. You can ask me a question dan saya akan jawab. Okay, begini ya. Banyak kawan-kawan saya panggil si Steph si Panus, tapi saya rasa saya mau panggil si Steph juga sebab saya rasa saya sangat suka dengan itu Steph. Itu Steph it up. Okay, Steph. Siapakah Steph untuk Stephanus untuk 5 tahun akan datang? Good question. Okay. Saya rasa saya dapat macam bagi ini jawaban sejak after winning Mr. Kamatan lah. Okay. Yeah. Winning Mr. Kamatan is a turning point for me. Yang I cannot do this without Mr. Kamatan. Saya tidak akan kembali ke Sabah kalau bukan Mr. Kamatan. That's why Step It Up muncul. And even the logo untuk Step It Up, saya ada Siga in it. And the purpose of Step It Up is for the community, not for myself. For example, macam kau sudah di sini kan, you share your story, and it's for the community. So untuk answer kau punya question kan, siapakah Steph di 5 tahun akan datang? I want to be the person yang sudah change people's perspective about life, asal a lot of things, businesses. I want to be the person yang to bring in stories yang because of these stories diorang found success. Very very good question lah. Thank you. Yeah. Thank you so much, Step It Up Lounge and Stephanus for Yeah. having me here. Hai, saya Von Primus, merupakan seorang guru pendidikan khas di negeri Sabah ini. Mari sama-sama kita saksikan Step It Up Lounge setiap hari Isnin jam 8 malam. Dan saya pasti dan percaya setiap episod dia mempunyai cerita-cerita yang akan menjadi inspirasi kepada kita, selaras dengan create, share and inspire. Don't forget to tune in di Step It Up Lounge. See you. Thank you. Step It Up Lounge, create, share, inspire. Bye. Bye.